Dalam hal melaksanakan pelayanan publik, maka konflik-konflik itu bakal sering muncul dalam setiap aktivitas, baik itu konflik yang disebabkan oleh internal ataupun konflik yang disebabkan oleh eksternal, ataupun konflik yang bisa dikendalikan atau konflik yang di luar kendali. Berikut akan kami paparkan sedikit berbagi bagaimana teknik manajemen penanganan konflik untuk pelayanan publik di Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. Baik teman-teman sekalian, kayaknya nggak perlu perkenalkan diri lagi. Saya sudah kenal Bapak Ibu juga mungkin sebagian kenal saya. Kita langsung saja, kenapa ini penting? Kenapa ada manajemen penanganan konflik pelayanan PTSP kan itu ya? Ini judul ini yang kasih teman PTSP sebenarnya. Saya juga nggak tahu, baru kemarin Pak Teo itu tentang penanganan konflik, apa karena saya wajah-wajah berkonflik gitu. Ya udah, kita coba aja manajemen penanganan konflik. Kita next langsung. Nah, ilustrasi singkat. Di sini ada layanan birokrasi pemerintah itu tidak bisa dipilih, beda dengan swasta. Artinya apa? Kalau kita beli kecap di Indomaret, merek kecapnya merek kecap Bangau, tetapi pelayanan di Indomaret tidak bagus. Ini contoh ya, contoh pelayanan di Indomaret itu tidak bagus. Kita bisa beralih ke Alfamart, beli kecap Bangau, beli produk yang sama. Gitu. Demikian juga layanan jasa, cuci sepeda motor di tempatnya Pandi ternyata tidak bagus, bisa saya beralih cuci sepeda motor di tempatnya Ridwan. Seperti itu. Tetapi produk-produk di pemerintah, di birokrasi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan untuk mendaftar atau mengajukan izin operasional, contohnya izin operasional madrasah. Ketika pelayanannya tidak bagus di Kemenang, nggak mungkin Bapak Ibu itu bisa pindah mengajukan izin operasional di Indomaret. Itu bedanya, nggak mungkin. Ataupun nikah, umpamanya nikah di KUA, tapi kalau KUA-nya bisa pindah ya Pak ya? Bisa ya, KUA-nya bisa pindah. Tetapi kan tetap nih institusi Kemenangnya ya harus di Kemenang. Itu bedanya dengan swasta. Nah, masyarakat itu dia memiliki kebutuhan dan keinginan ketika ingin mendapatkan produk layanan dari kita. STDP Pura itu dia butuh untuk dapat produk STDP Pura. Tapi keinginannya ketika mendapatkan pelayanan, dia ingin mendapatkan pelayanan yang memuaskan, baik dari segi tempat, baik dari segi ekspresi petugas layanannya, dari alurnya, SOP-nya, itu yang diinginkan mereka. Kebutuhannya hanya produk, tapi keinginannya banyak. Itu terjadi setelah reformasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pahami, sebelum reformasi masyarakat hanya memiliki kebutuhan, suka nggak suka, seneng nggak seneng, pokoknya ikuti alur layanan di birokrasi ini itu. Biar judes petugas layanannya karena kita butuh, ya udah kita ikuti. Gitu. Kita sebagai masyarakat, ya walaupun tempat layanannya tidak representatif, tapi karena kita butuh, ya kita ikuti karena nggak ada pilihan lain. Tapi semenjak reformasi itu ada keterbukaan informasi publik, ada kebebasan berpendapat. Nah, disitulah masyarakat punya ruang untuk mengevaluasi kinerja kita. Itu ilustrasi ya, ilustrasi. Maka dari itu reformasi pun menyentuh ke reformasi pelayanan. Ilustrasinya di situ Bapak Ibu harus paham sebagai pengguna layanan baik di KUA ataupun di Kemenang. Ya, lanjut. 12 prinsip utama pelayanan publik. Apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor benar sekali bahwa di sini ada kesamaan hak harus ada. Ya, ini mohon dibaca bagi petugas pelayanan atau bisa di screenshot juga. Nanti saya tayangkan di YouTube ya nanti. Ya. Nanti akan saya tayangkan di YouTube, bisa dipelajari. Ada 12 prinsip nih Undang-Undang 25 2009. Kalau paham ini
saya yakin menjadi petugas pelayanan yang teladan. Pertama, prinsip kepentingan umum. Utamakan kepentingan umum. Yang kedua, kepastian hukum. Produk layanan kita tuh harus ada kepastian hukum. Tidak hanya sekedar mengeluarkan surat tanda daftar, tapi tidak ada legalitas yang jelas, gitu. Yang ketiga, kesamaan hak. Kesamaan hak yang tadi disampaikan sama Ibu itu kesamaan hak. Keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, keseimbangan hak dan kewajiban itu ketika Ridwan dan Gus Sadu sama-sama berkewajiban menyetorkan dokumen untuk mendapatkan suatu produk, maka syaratnya pun harus sama ketika ia ingin mendapatkan produk tersebut. Jangan sampai Gus Sadu kurang satu dokumen tapi mendapatkan hak yang sama. Paham ya? Paham ya? Nggak boleh ada perbedaan ketika kewajibannya itu sama maka haknya juga sama, gitu ya. Lalu keprofesionalan, ini petugas pelayanan harus profesional. Profesionalnya petugas pelayanan tidak hanya dari sisi kemampuan nalar dia, tapi dari gestur dia juga, dari penampilan dia juga itu terlihat, ya. Lalu akuntabilitas atau dapat pertanggungjawabkan segala sesuatu di produk layanan kita tuh harus dapat dipertanggungjawabkan. Ada partisipatif. Partisipatif ini adalah bagaimana kita memberi ruang kepada pengguna layanan untuk memberikan feedback ke kita. Itu apa namanya sah? Kalau memberikan feedback ke kita itu apa namanya? Kita memberi ruang kepada pengguna layanan untuk berpartisipatif ke kita, memberikan feedback, itu apa namanya? Survei. Iya, itu wajib, harus ada survei sehingga itu ada evaluasi ke kita. Lalu ada persamaan perlakuan, ini juga sama, persamaan perlakuan baik yang anak pejabat atau masyarakat biasa itu harus sama perlakuannya. Keterbukaan, jelas keterbukaan. Jadi kalau mau butuh layanan A, yang dibutuhkan ini SOP-nya. Ketepatan waktu harus sesuai SOP, harus tepat waktunya. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Dan satu lagi fasilitas dan perlakuan khusus kelompok rentan. Hanya kelompok rentan saja yang mendapat perlakuan khusus. Ada yang tahu kelompok rentan itu siapa saja? Lansia, disabilitas, Disabilitas, lansia, disabilitas, ibu menyusui, lansia. Itu aja? Ibu hamil. Itu aja ya? Tidak hanya itu, kelompok rentan itu termasuk ODGJ, kelompok rentan juga. Terus anak di bawah umur itu juga kelompok rentan. Anak di bawah umur dia butuh pelayanan dari kita. Di kita kelas tukar nggak ada sih yang melayani anak di bawah umur, mungkin. Tapi itu termasuk kelompok rentan juga. Ya, ibu menyusui, ibu hamil, orang usia lanjut juga kelompok rentan. Itu next. Nah, sebelum kita masuk ke manajemen penanganan konflik, pahami dulu ke dalam siapa kita, ya, terus apa yang akan kita berikan, terus bagaimana cara memberikannya, terus dampaknya seperti apa. Next, siapa kita? Kita itu petugas pelayanan, ya. Siapa kita kelungkung dan bos? Petugas pelayanan. Siapa saja petugas pelayanan, Bapak Ibu? Semua siapa? PTS. Gawai. Ya, semua ASN itu melayani. Tapi petugas pelayanan untuk kita ngomongin di PTSP itu ada namanya pelayanan keamanan, security dan teman-teman lainnya. Terus ada di sini ya, ada. Terus petugas loket itu ada front office, ada help desk, terus ada back office. Back office itu yang di belakang, yang kasih staff di seksi. Terus ada petugas kebersihan. 4 ini petugas pelayanan. Termasuk petugas kebersihan itu petugas pelayanan.
Back office itu yang di belakang layar. Apa aja Sam? Apanya Pak? Petugas layanan. Petugas layanan PTS, petugas loket, petugas keamanan, back office, udah gitu petugas kebersihan, selanjutnya penyuluh lagi satu Pak, kan termasuk juga. Itu kan dia di lapangan, ya. Back office juga bisa. Ya lanjut. Nah, apa kepuasan pengguna layanan? Apa yang kita cari ya? Yang kita cari itu kepuasan pengguna layanan. Itu yang kita cari. Jadi intinya petugas pelayanan tuh harus mencari rasa puas dari pengguna layanan, itu intinya. Baik dia dapat produknya ataupun tidak dapat, tapi dia puas. Ada contohnya kayak gini. Ketika ada bantuan pura, proposal untuk bantuan pura, bantuannya hanya untuk 1 pura, tapi proposalnya masuk 5 pura. Itu masih 4, ini kan nggak dapat, kan gitu ya. 4 ini nggak dapat, tapi kita harus tetap cari kepuasan mereka ke-4 ini. Artinya apa? Agar mereka itu bisa menerima hasil. Umpamanya yang dapat pura si A, kenapa pura si A yang dapat sedangkan pura saya nggak dapat? Ternyata pura si A itu memang layak dibantu. Kita sampaikan secara terbuka bahwa pura si A itu gini loh kondisinya, makanya ini lebih layak dari pura bapak. Walaupun pura kita nggak dapat bantuan, tapi kita puas dengan jawaban itu. Itu ya, itu kepuasan layanan. Walaupun nggak dapat produknya, tapi puas. Oke, lanjut. Terus bagaimana melakukan pelayanannya? Bagaimana itu ya terus tentu dengan prosedur dan SOP. Ya, prosedur dan SOP itu harus jelas. Termasuk di keamanan juga kita harus ada prosedur dan SOP-nya. Nanti mungkin Gus Viro bisa dirapatkan teman-teman yang outsourcing prosedur SOP layanannya seperti apa keamanan ya. Terus dampaknya itu apa, positif atau negatif yang bisa kita dapat dari survei tadi. Nah, itu hasil. Paham di sini? Pahami ke dalam, paham ya? Siapa kita, terus apa yang kita inginkan, terus bagaimana caranya, terus dampaknya itu penting ya. Lanjut, ini cepat-cepat nih. Nah, wajah instansi udah tadi. Wajah instansi itu ada 4, petugas loket layanan atau helpdesk juga. Terus ada juga petugas keamanan, ada petugas kebersihan, ada petugas back office. Ini tugas-tugasnya. Ini tugas-tugasnya. Petugas loket memverifikasi dokumen awal, memverifikasi dokumen awal sesuai dengan standar. Standar apa? Standar pelayanan. Prosedur, gitu ya. Ya. SOP. Ya. Terus memberi informasi, itu petugas yang di depan. Yang awal informasi basic, input data petugas yang di depan. Terus memanage keluhan dari pengguna layanan, penyerahan produk layanan. Itu yang di petugas loket. Petugas keamanan, ketertiban alur. Kan biasanya kalau kita ke bank ditanya ada sama security kan, dan bisa saya bantu gitu. Oh saya mau gini, tahu nih petugas keamanan tahu alurnya. Oh kalau mau gini di situ Bu. Saya mau gini, oh di sini Bu. Saya mau gini, oh nggak ada di sini. Itu yang tahu petugas keamanan. Kerapian masih di sini ya. Screening awal juga petugas keamanan. Screening awal, saya butuh mau mengajukan izin operasional. Petugas keamanan nanya, Ibu dari mana? Ada nggak KTP atau apa? Screening awal, syarat basicnya dulu untuk bisa sebelum ke loket. Itu screening awal. Pengamanan jelas, tugas keamanan itu mengamankan kalau terjadi sesuatu. Deteksi dini konflik, ketika melihat orangnya udah tahu lah ekspresinya ini kayaknya sedang bikin ribut nih, bukan meminta pelayanan, bisa diambil. Bisa diambil, itu memang hak dan wewenang tugas keamanan. Gitu ya, bisa diambil. Atau kita melihat umpamanya termasuk juga kelompok rentan, tugas keamanan harus paham ini termasuk kelompok rentan, kita arahkan kemana arahnya.
Lalu petugas kebersihan seperti biasa, sanitasi ruang publik, kerapian fasilitas, pemeliharaan estetika tuh kayak pemeliharaan kebunnya, itu estetika ya, kecantikannya, bukan hanya bersih tapi cantik, itu estetika. Terus kesiapan sarana pendukung, air, snack dan lain-lain. Nah sekarang kan kita nggak punya nih petugas kebersihan, kan jadi satu, jadi kita tolong ya. Petugas back office, ini back office yang perwakilan di ruang-ruangan. Yang mana yang perwakilan dari ruang-ruangan bisa angkat tangan? Oke, ini adalah tugasnya memverifikasi teknis mendalam, secara mendalam lagi. Apa ada salah penulisan, salah dokumen, proses data, koordinasi antar unit, peninjauan lapangan itu tugasnya penyuluh, back office juga, pengarsipan, termasuk monitoring evaluasi durasi layanan. Monitoring evaluasi durasi layanan yang dimaksud adalah memonitoring SOP ini masih cocok atau tidak. Umpamanya kepanjangan itu yang mengusulkan selain masyarakat secara internal dari back office, ini terlalu panjang buat review SOP. Lanjut. Nah, penyebab konflik ada 4 secara umum penyebab konflik dalam pelayanan. Yang pertama, kesenjangan ekspektasi antara ekspektasi mereka ke sini. Kayaknya di Kemenang tuh enak loh layanan. Kita sampai sini tidak sesuai, petugas layanan ternyata tidur dia gini, sambil makan dia gini, umpamanya itu ternyata tidak sesuai. Itu percikan konflik itu nanti dia ada menyebabkan konflik jadi ya. Terus hambatan komunikasi ini yang nanti akan kita pelajari dari teman-teman SLB. Hambatan komunikasi itu tidak hanya bahasa tapi gestur juga. Gestur itu dalam arti ada orang datang dengan sopan tapi kita judes, itu termasuk komunikasi non verbal. Wah, ini nggak cocok. Itu juga potensi konflik dia, karena dia menginginkan pelayanan yang ramah tapi dia menemukan yang judes, ya potensi konflik. Kaku prosedural, ini SOP. Ketika SOP terlalu kaku, juga potensi konflik. Walaupun itu SOP terlalu kaku. Oh, ternyata ini tantangannya ini harus ibu kepala kantor. Ibu kepala kantor lagi 3 bulan baru datang karena masih di luar negeri. Nah itu kaku prosedural. Sedangkan dibutuhkan untuk bulan depan. Nah, itu harus dicarikan mitigasi. Keterbatasan sumber daya. Kalau ini sumber daya ini termasuk surplus. Umpamanya laptopnya rusak, nggak bisa ngeprint, potensi konflik. Udah ya, sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, ini contoh kasus sekarang. Pak Pandi juga maju ke depan, Pak Pandi. Saya minta nanti per kelompok ini isi role play. Tapi tidak melibatkan kasih penyelenggara ya. Biar Pak Kasih menonton saja. Ya, per kelompok ini ya, per kelompok tolong buatkan manajemen penanganan konflik yang terkait kasus ini. Dibaca berapa kelompok Pak? Ini 3 kelompok ya. Silahkan dibaca, Pak Pandi. Silahkan dibaca, silahkan dirapatkan langsung. Kita tidak dibaca. Pak Pandi ingin menunjukkan pelayanan tanda daftar biro ke Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Walaupun Pak Pandi telah mengambil nomor antrian dan melakukan antrian sesuai prosedur, tapi pada kenyataannya orang yang belakangan datang mendapatkan pelayanan lebih dulu. Hal ini menyebabkan Pak Pandi kecewa dan berteriak protes. Apa yang dilakukan petugas pelayanan? Terima kasih Pak Pandi, tepuk tangan untuk Pak Pandi. Baik, siapa kelompok mana yang mau memberikan tanggapannya dulu? Denny, silakan dan disetujui kan untuk mewakili kelompok ini? Tanggapannya aja. Silakan teman-teman. Di sini siapnya kelompok ini. Oh ini kok udah sampai
Berdiri. Bener, masuk maju deh. Habis ini ditentukan ya siapa yang akan wakili berbicara di kelompok kanan sama kelompok kiri. Baik, terima kasih izin menanggapi pertanyaan contoh kasus di depan. Pastinya kalau ada hal seperti itu, terdapat kecewaan dari pengguna layanan, pastinya nanti hal yang pertama dilakukan adalah meminta maaf, dan setelah itu memberikan penjelasan terhadap pengguna layanan yang kecewa bahwa bisa jadi yang didahulukan itu adalah pengguna layanan prioritas. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ini. Berikutnya dari kelompok kanan yang minta kalau bisa sih petugas layanan yang bicara sekarang ini. Ya. Silakan siapa? Mati. Lu senggol lah pakai saya. Iya, Pak. Senang nyenggol dia. Tidak dapat diproses karena ada dokumen yang belum lengkap, jadi marah besar karena merasakan di pingpong. Di sini lah kamu salah tuh. Oh, beda nih, Pak. Iya. Baik, kasus kecewa dan berteriak protes. Astung harus si Bapak nih di petugas layanan kami belum pernah melewatkan pengguna layanan. Oh, gitu. Ya belum. Kalau seandainya seperti itu, Bapak, kalau bila saja seperti itu, kami pasti menenangkannya terlebih dahulu, Bapak. Mohon maaf. Itu yang terpenting. Mohon maaf. Ya, mohon maaf dengan senyum ramah karena itu adalah senjata utama kami, Pak, di PTSP. Jadi senyum walaupun dalam hati basah gerimetan. Ya. Itu aja sih, Pak. Lagi menjelaskan, mohon izin sebentar, mungkin mempersilakan duduk dan setidaknya memberikan apa namanya? Kompensasi layanan. Bedanya sama tadi kelompok yang di tengah, di sini memberikan kompensasi layanan. Ada lagi? Sudah, Bapak. Tepuk tangan untuk Baik, kelompok. berikutnya dari kelompok yang di kiri. Ayo cantik kasih. Kalau Pak Mapul pengguna layanan. Terima kasih. Untuk dalam kasus yang disampaikan di depan juga, hampir semuanya juga sama yang kami lakukan di MPP. Apabila ada salah satu pengguna layanan yang melakukan protes karena kita terlewatkan dalam antrian, lama pasti kita menerima Pernah ada gitu. Sungguh tidak, Bapak. Oh iya. Jadi semua mengikuti aturannya, prosedurnya. Jadi yang pertama kita menerima amarahnya atau tanggapan masukan yang diberikan. Tentunya kita minta maaf karena Minta maaf. Oh. pasti. Terus kita jelaskan bahwa memang ada yang prioritas terlebih dahulu, misalnya ibu hamil atau lansia. Jadi kami persilakan untuk ibu kembali. Ada juga ya senaik kita nggak menyediakan permen lah untuk menenangkan. Tentu senyuman juga pasti yang kami berikan yang pertama untuk menanggapi masalah itu. Oke, itu aja cantik kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk yang kita. Pak Mukhtar, siap dia Pak Mukhtar. Kira-kira yang mana yang paling pas? Kompensasi. Ya pokoknya ini kan kita cara belajar pedagogi ya namanya ya. Kalau belajar orang dewasa, kalau Bapak Ibu sepakat yang paling pas kelompok kanan karena ada kompensasi, berarti kelompok kanan yang benar. Yang mana kira-kira? Semuanya pas. Semuanya pas ya. Baik. Baik Bapak Ibu nanti nggak ya. Nggak apa-apa Pak, ya, silakan Pak. Silakan Pak berdiri kalau orang di Pak gini masuk di TV One. Ayo Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya sekilas mendengar dari semua jawaban yang tadi disampaikan. Dari beberapa jawaban tadi, saya mendengar ada kompensasi layanan. Cuma tadi saya mau tanya, kompensasi layanan itu dalam bentuk apa? Dari jawaban yang tadi yang saya dapatkan terkait dengan
kompensasi layanan itu dalam bentuk apa? Ternyata yang menyampaikan adalah kelompok sana, karena di situ disampaikan terkait dengan mungkin ada permen kah, atau ada air minum kah, seperti itu. Kayaknya itu lebih komplit yang saya dapatkan. Terima kasih Pak. Baik, artinya Bapak Setiawan menanggapi lebih cocok di kelompok kiri berarti, karena lebih detail gitu ya. Baik, terima kasih. Itu kan gini ya Bapak Ibu ya, itu ilustrasi kita, tapi kita harus punya sistematis berpikirnya. Sistematis berpikirnya ketika terjadi kasus-kasus seperti ini. Coba next. Ini saya buat. Ini pure nih buatan saya. Saya nggak ada mencontoh di mana ya Bapak Ibu ya. Cuman pakai undang-undang 2009 itu aja. Cuman untuk tahapan ini pure pola pikiran saya. Nanti Bapak Ibu kritisi yang mana perlu ditambah, yang mana perlu dikurangi. Kita perlu sistematis berpikir. Jadi nggak beda situasi, beda cara, gitu. Kita punya sistematisnya, faktornya. Seperti ini Bapak Ibu. Tahap penanganan konflik yang penyebabnya internal. Tadi itu penyebabnya internal. Mungkin nanti kita bahas lagi kenapa ini menjadi penyebabnya internal. Pertama, tahap meredam. Tahap meredam itu apa? Menenangkan situasi. Minta maaf. Sabar Bapak, atau kasih air putih dulu. Bapak silakan minum dulu. Itu namanya meredam. Bagaimanapun konfliknya diredam dulu. Silakan minum dulu Bapak. Apa saya nggak mau minum kopi mau Bapak? Diredam dulu dia panasnya itu. Sampai adem. Setelah itu tahap mendengarkan. Walaupun kita tahu penyebab konfliknya, tapi dengarkan dulu dari mereka. Ya, ada yang bisa Bapak sampaikan, kasih mereka menyampaikan. Ini psikologi nih. Ketika sudah diredam, dikasih mereka kesempatan untuk berbicara, pasti akan agak berkurang emosinya. Oke? Nah, pada saat ini tahap mendengarkan ini, Bapak Ibu harus menyampaikan, ada istilahnya feel, felt sama form gitu ya kalau nggak salah. Feel itu ini teknik berkomunikasi ya. Feel itu Bapak Ibu harus menyampaikan kepada yang protes ini, si pengguna layanan ini, saya juga paham apa yang Bapak rasakan. Tuh, saya paham apa yang Bapak rasakan, Bapak kecewaan, Bapak saya paham. Sama siapapun konflik gitu, sama mertua, sama konflik juga kayak gitu. Bapak Ibu mertua, saya paham ya Bapak Ibu rasakan. Pokoknya ini standar penanganan konflik. Setelah felt, apa yang Bapak Ibu rasakan juga pernah dirasakan orang lain. Itu penting bahasa itu sehingga dia tidak merasa jangan-jangan ini hanya untuk saya aja gitu. Apa yang Bapak Ibu rasakan juga pernah dirasakan orang lain, sehingga dia udah mulai lagi berkurang nih secara emosi, berkurang. Ternyata udah pernah gitu. Setelah itu found itu mari kita cari solusinya bersama. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Itu ya. Jadi katakan sama dia bahwa kita merasakan apa yang dia rasakan, orang lain juga pernah merasakan, baru kita cari solusinya bersama. Walaupun kita udah tahu solusinya, tapi anggap itu menjadi solusi bersama. Itu manajemen konflik. Itu masih di tahap mendengarkan. Habis itu baru tahap analisis dan klarifikasi. Setelah dia redam baru gini, wah ternyata penyebabnya nomor antriannya rusak, mesin nomor antriannya rusak, makanya ini penyebab internal gitu ya. Ya, ternyata nomor antriannya rusak, sampaikan dengan jujur. Jadi kami mohon maaf, ini memang kesalahan kami. Lanjutlah ke tahap kompensasi. Baik, karena ini kesalahan kami, walaupun nggak ada permen, Bapak menjadi pengguna layanan prioritas, silakan Bapak lebih dulu. Bisa seperti itu, ya. Paham tahapannya ini? Itu benar-benar logika dan bisa dipakai untuk konflik apapun gitu. Konflik apapun. Kalau orang diajak konflik harus kita merasakan dulu kekecewaan dia kita rasakan, ya. Lalu kita sampaikan ke yang kita ajak konflik bahwa ada juga yang merasakan hal yang sama, dan kita cari solusinya bersama walaupun solusinya dari kita. Itu Bapak Ibu, paham ya? Paham ya? Lanjut.
Contoh kasus kedua, seorang pengguna layanan, sebut saja Mawar, ingin mengajukan izin operasional pendirian madrasah. Namun setelah menunggu antrean, petugas loket menyatakan bahwa berkas tidak dapat diproses karena ada dokumen yang belum lengkap. Ibu Mawar marah besar karena merasa dipingpong. Sudah jauh-jauh datang, ternyata ada berkas yang kurang. Apa yang Anda lakukan? Coba lagi sekali ini. Habis ini selesai kok. Berdasarkan tahapan yang tadi. Yuk, siapa yang mau? Dari kelompok mana dulu? Habis ini selesai. Bapak kepala bawah ada sampaikan? Siap. Yuk, yang mau dapat kue 1 kotak. Pak Ijak, saya mau nih. Pak Ijak, silakan Bapak bagi berapa? Silakan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ijak. Sini Bapak. Contoh kasus seorang pengguna, izin saya baca kembali ya. Seorang pengguna layanan bernama Mawar ingin mengajukan izin operasional pendirian madrasah. Namun setelah menunggu antrian, petugas loket menyatakan bahwa berkas tidak dapat diproses karena ada dokumen yang belum lengkap. Kemudian Ibu Mawar marah karena merasa dipingpong, sudah jauh-jauh datang ternyata ada berkas yang kurang. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentu meredam terlebih dahulu, menenangkan kepada Ibu Mawar bahwa memang ada beberapa berkas yang belum lengkap. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyampaikan beberapa berkas kekurangan kepada Ibu Mawar tersebut. Kemudian yang ketiga mungkin bisa kita sarankan bisa dilengkapi dengan memberikan batas waktu yang bisa nantinya akan Ibu Mawar lengkapi nantinya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ijak. Berarti mirip-mirip sama tadi Bapak ya. Terima kasih Pak, silakan. Kelompok sini kayaknya minta ya atau Trisna. Ya, silakan berdua juga boleh sambil nunggu SLB. Berdua Pak. Boleh berdua. Yuk silakan. Ya, Saya kasih dah mau kita dulu. Oh gitu. Sini. Dibaca lagi. Nggak usah dibaca lagi. Oke, pengguna layanan yang berkasnya tidak dapat diproses karena ada dokumen yang belum lengkap. Kalau kami di PTSP biasanya kalau ada dokumen yang belum lengkap, kami informasikan kepada pengguna layanan untuk berkas yang kurang itu silakan kirim kembali ke. Dia marah-marah. Kasusnya ini kan dia marah-marah soal ini dipingpong ya. Enggak Pak, apa ini pingpong? Coba sampaikan. Kita ucapkan seperti biasa kita ucapkan permohonan maaf terlebih dahulu kepada pengguna layanan karena merasa dipingpong. Kemudian kita berikan solusi seperti yang biasa kami lakukan di PTSP untuk berkas yang belum lengkap itu agar dikirim ke WhatsApp kantor Kementerian Agama. Kemudian nanti kami akan bantu untuk melengkapi dokumen beliau. Itu sih Pak biasanya. Artinya di sini ada solusi, gitu ya, ada solusi. Trisna, silakan. Terima kasih Nita, tepuk tangan dulu tuh. Baik, terima kasih Pak. Ya, kalau dari saya masih sama prosedurnya seperti yang permasalahan yang pertama, yaitu kita harus menenangkan dulu si Ibu Mawar ini agar tidak terbawa emosi. Nah, kemudian menunjukkan rasa empati dari apa sih yang
terjadi kekesalan dari Ibu Mawar tersebut. Kemudian menjelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana dan agar mudah dipahami oleh Ibu Mawar. Kira-kira dokumen apa saja yang kurang seperti itu. Nah, kemudian solusi yang selanjutnya adalah seperti yang dikatakan Ibu Neta, yaitu Ibu Mawar ini dapat mengirim kekurangan dokumen tersebut melalui WA kantor ataupun WA dari petugas layanan. Seperti itu. Itu aja. Oke. Kemudian memastikan kepada Ibu Mawar bahwa kami dari petugas layanan siap mendampingi atau membantu prosedur dari pendaftaran madrasah ya. Ya, operasional. Operasional itu sampai selesai seperti itu. Itu. Jadi bedanya sama Nita mungkin Trisna lebih step by step ya. Step by step diredam dulu, diajak komunikasi, disampaikan bahwa saya juga merasakan seperti itu tuh ya. Itu ingat tuh, saya juga merasakan, orang lain juga pernah merasakan. Itu harus tetap itu tetap tuh. Ada lagi untuk kelompok di sana? Hah? Silakan lanjutkan. Tepuk tangan dulu untuk Trisna tadi. Sekarang tepuk tangan lagi untuk yang tadi. Sini kan? Iya. Iya, terima kasih. Kalau dari kami, kebetulan kalau kami sendiri biasanya kan bagian back office ya, bagian belakang. Memang kalau menghadapi orang masyarakat kadang ada aja ya. Udah gininya kayak situasi-situasi seperti ini mungkin kita sebagai petugas layanan pasti ada aja kadang-kadang. Cuman kalau dari cara penanganannya kurang lebih sama persis dengan yang lain tadi, teman-teman yang lain, dan juga Pak Teguh kan udah ngasih ugal-ugalnya tadi. Sama seperti itu. Yang pertama ya kita minta maaf dulu karena mungkin seseorang tersebut merasa walaupun kita nggak salah ya, walaupun kita nggak salah, tetap kita sampaikan maaf karena dia merasa kecewa. Iya. Betul. Maaf atas sebuah perasaan. Bikin keringat dingin. Ya, minta maaf terlebih dahulu, kemudian kita dengarkan keluh kesahnya dan mungkin ada miskomunikasi dalam keluh kesah tersebut yang bisa kita luruskan. Kemudian mungkin seperti yang kata Pak Teguh tadi, kita perlu empati dan sama karena empati kepedulian kita lah, bahwa kita benar-benar peduli kepuasan dia mendapatkan layanan di kita. Kemudian kita masuk ke masalah, di mana masalah yang ditemui dari berkas tersebut, misalnya kesalahan kesalahan format. Ini tahap analisis sama klarifikasinya berarti ya. Analisis dan klarifikasi apa yang salah di situ. Kalau misalnya di masalah tersebut kita dapat membantu di sini, kita bantu kayak help desk namanya ya. Kemudian kalau memang itu krusial dan nggak bisa kita bantu, kita kasih format yang jelas agar tidak bolak-balik. Ya. Bolak-balik. Setuju? Sekarang pertanyaan saya gampang, apa bedanya yang tadi, kasus yang tadi sama kasus yang ini? Ini kesalahan eksternal. Ya, dari segi tahapan, bedanya di mana? Dari penanganan. Cara penanganan. Di mananya beda cara penanganannya? Kan sama meredam juga, beri solusi. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu jawab? Tahap Ya. kompensasi. Tahap kompensasi. Putaran untuk Trisna. Jadi yang membedakan faktor internal dan eksternal. Ketika kesalahan itu di faktor internal, berarti
pengguna layanan mendapatkan kompensasi. Kalau yang penyebab kesalahannya adalah eksternal, pengguna layanan dapat solusi saja. Itu solusinya begini Pak, gini cuma ini. Itu ya. Ingat, kalau internal harus ada kompensasi layanan. Ya. Kompensasi itu tidak berupa barang aja, intinya membuat mereka senang gitu. Tapi jangan unsur negatif, tetap di jalur yang benar gitu. Selain itu juga pula Bapak Ibu, satu prinsip lagi terkait dengan layanan ini, manajemen konflik. Prinsip yang paling penting selain komunikasi tadi, Bapak Ibu ini jangan pernah membuat konflik itu menjadi konflik personal. Paham ya? Sampaikan Bapak Ibu ketika ada konflik seperti ini, jadikan konflik personal itu menjadi konflik tarik ke arahnya ke arah konflik prosedural. Paham maksudnya? Jadi bukan karena saya itu. Mohon maaf Pak, seperti ini SOP, makanya di petugas PTSP pemahaman SOP itu penting. Dokumen SOP juga penting karena nggak bisa lewat lisan aja. Mohon maaf Bu, ini loh SOP-nya. Itu namanya konflik prosedural. Ketika nggak ada dokumennya akan jadi konflik personal. Panjang jadinya, pakai rasa nanti jadinya. Ya, itu. Ini bahasa hukum seperti itu. Kalau berkonflik dengan orang hukum, pasti orang hukum akan mencarinya ke konflik ke prosedural. Secara sosial dan masih humanistik, tapi di balik layar mari kita bahasa hukum yang cocok untuk nyerang gitu. Kalau di hukum gitu loh maksudnya. Ya Bapak Ibu ya, paham ya? Next. Nah ini kan tahap solusi bukan tahap kompensasi yang terakhir. Ya, next. Ya ini udah tadi, next. Oke, terima kasih. Cukup segitu aja ya, nggak usah panjang-panjang lagi. Semoga ada manfaatnya dan saya akhiri dengan Parama Sandi. Om Sandi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia.